Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jessica Sandra Sitompul. Saya mahasiswi dari Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Di sini saya ingin mendemonstrasikan paparan proyek IRD menggunakan aplikasi Oracle SQL Developer Data Modeler untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS dari mata kuliah Praktikum Database Foundation. Di sini judul proyek yang saya buat adalah reservasi pemesanan kamar hotel. Sistem komputerisasi ini sebagai alat bantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi berdasarkan informasi dari data-data transaksi yang terjadi di hotel. Untuk mendukung penyimpanan data pada sistem hotel, maka perlu diterapkan basis data sehingga dapat mengolah reservasi dalam perusahaan. Hotel membutuhkan sebuah data-data antara lain data tamu, data transaksi, data petugas, data kamar, dan layanan kamar lainnya. Beberapa data yang diminta dari para tamu yaitu ID tamu, nama tamu, nomor HP, dan alamat. Adapun data transaksi yang dibutuhkan dalam pemesanan kamar, tipe kamar dan servis yaitu ID transaksi, lama inap, dan jumlah pembayaran. Data petugas juga dibutuhkan dalam pemesanan kamar, yaitu ID petugas, nama petugas, dan jabatan petugas. Dari skenario ini terdapat beberapa entitas, yaitu entitas tamu, transaksi, petugas, kamar, tipe kamar, dan servis. Adapun atribut dalam entitasnya yaitu dalam entitas tamu terdapat atribut ID, nama, nomor HP, dan alamat. Dalam entitas transaksi ada atribut ID transaksi, lama inap, jumlah pembayaran. Dalam entitas petugas terdapat atribut ID petugas, jumlah nama petugas, jabatan petugas. Dalam entitas kamar terdapat atribut nomor kamar, status, dan tipe kamar. Dalam entitas tipe kamar terdapat atribut ID tipe dan harga. Dalam entitas servis terdapat atribut ID servis dan daftar servis. Lalu saya akan mendemonstrasikannya melalui aplikasi Oracle. Kita buka aplikasinya dulu. Oke, di sini kita tunggu. Dari skenario yang tadi
kita ada 6 tabel data entitasnya, yaitu saya akan buat entitasnya terlebih dahulu. Entitas yang pertama yaitu tamu. Entitas yang kedua yaitu transaksi. Entitas yang ketiga yaitu petugas. Yang keempat yaitu kamar. Yang kelima yaitu tipe kamar. Dan yang keenam yaitu servis. Dalam tabel entitas tamu ada 4 atribut. Yang pertama adalah ID. Saya menggunakan source IP-nya integer. Yang kedua adalah nama. Saya menggunakan source tipe varchar. Size-nya 30. Yang ketiga adalah nomor HP. Saya menggunakan varchar. Yang keempat, alamat. Saya menggunakan varchar juga. Size-nya 255. Oke. Dan dalam tabel entitas transaksi ada 3 atribut. Yang pertama adalah ID transaksi. Saya menggunakan integer juga. Yang kedua adalah lama inap. Saya menggunakan varchar. Yang ketiga, jumlah pembayaran. Saya menggunakan varchar. Size-nya 20. Oke. Dalam tabel entitas petugas ada 3 atribut, yaitu yang pertama ID petugas. Saya menggunakan source tipe integer dan termasuk primary. Yang kedua yaitu nama petugas. Saya menggunakan varchar 30 karakter. Yang ketiga, jabatan petugas. Source tipenya varchar 15 karakter. Dalam tabel entitas kamar terdapat 3 atribut. Yang pertama, nomor kamar.
saya menggunakan varchar. Saya menggunakan integer. Yang kedua, status. Sepuluh karakter. Yang ketiga, tipe kamar. (15 karakter). Dalam tabel entitas tipe kamar terdapat dua atribut. Yang pertama yaitu ID tipe. Saya menggunakan integer. Yang kedua, harga. Saya menggunakan varchar. 20 karakter. Dalam tabel entitas service terdapat dua atribut, yaitu yang pertama ID service. ID saya menggunakan source type integer. Yang kedua, daftar service. Saya menggunakan varchar. 20 karakter. Di sini saya akan buat relasinya antara yang pertama antara tamu dan transaksi. Saya menggunakan relasi one to many. Karena satu tamu dapat melakukan beberapa atau banyak transaksi sekaligus. Pada petugas dan transaksi, saya bikin relasi one to many juga, yaitu petugas dapat melayani banyak transaksi. Dalam kamar dan transaksi, saya menggunakan one to many. Karena tamu dapat memesan satu kamar dan dapat membayarnya dalam banyak transaksi. Dari kamar ke tipe kamar, saya menggunakan many to many. Karena beberapa kamar juga memiliki banyak tipe kamar dan harga. Dalam tipe kamar dan service, saya menggunakan one to many. Karena tipe kamar bisa dipesan dapat memesan banyak servis kamar. Setelah ini saya akan engineer ke relation modelnya. Kita tekan engineer. Di sini bisa diatur dulu jarak antar entitasnya.
Nah, di sini dalam entitas tamu terdapat satu primary key, yaitu ID tamu. Dan dalam transaksi terdapat satu primary key, yaitu ID transaksi, serta 3 foreign key-nya. Yang pertama ID tamu, yang kedua ID petugas, dan yang ketiga nomor kamar atau ID kamar. Dalam entitas petugas terdapat satu primary key, yaitu ID petugas. Dalam entitas kamar terdapat satu primary key, yaitu nomor kamar. Dalam entitas tipe kamar terdapat satu primary key, yaitu ID tipe, dan satu foreign key, yaitu ID service. Dalam entitas service terdapat satu primary key. Ini relasi antar kamar dan tipe kamar. Dari data yang telah dibuat di Oracle tadi, saya bikin matriks relationship-nya seperti ini, yaitu relasi dari petugas ke tamu, yaitu melayani, dan tamu dilayani oleh petugas. Dari petugas memiliki relasi memproses. Dari transaksi, yaitu diproses oleh petugas. Petugas menyiapkan kamar, dan kamar disiapkan oleh petugas. Tamu dilayani oleh petugas. Tamu transaksi diberikan kepada tamu, dan tamu mendapatkan transaksi. Kamar disiapkan oleh petugas, dan petugas menyiapkan kamar. Kamar digunakan oleh tamu, tamu menggunakan kamar. Tipe kamar dipilih oleh tamu, dan tamu memilih tipe kamar. Servis dipilih oleh tamu, dan tamu memilih servis. Kamar dipesan melalui transaksi. Kira-kira seperti itu paparan proyek saya dengan judul reservasi pemesanan kamar hotel. Kiranya bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.